Wassalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin thumma amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan minggu yang lalu, yaitu hikam yang ke-154. Kemarin kita telah menyampaikan tentang nurun mustauda'un fil qulubi madaduhu minan nuril waridi min khazainil ghuyub. Cahaya yang dititipkan atau yang disimpan di dalam hati. Al-qulub yakni jamak dari qalb. Cahaya yang dititipkan atau yang disimpan di dalam hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa akhlak, yang berupa sifat-sifat yang terpuji, itu namanya anwar, atau disebut juga dengan al-maqamat ar-ruhiyah. Madaduhu minan nuril warid, sumbernya adalah dari cahaya min khazainil ghuyub, yang berasal atau yang datang dari perbendaharaan ghaib. Karena tidaklah seseorang dapat melakukan al-a'mal al-zahirah atau al-a'mal al-awsaf al-batinah. Terdapat sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mulia, itu bersumber dari perbendaharaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menunjukkan bahwa kita ini pada saat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang bisa atau diberikan kekuatan di dalam menjalankan, menunaikan al-awsaf al-mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Itu bukan berarti kita memiliki kemampuan yang bersifat independen. Tetapi kemampuan di dalam menjalankan, melakukan itu adalah karena Allah menghujamkan dari hati kita ini suatu nur, cahaya, sehingga kita dimampukan, digerakkan untuk melakukan itu. Sederhananya pemahamannya seperti itu ya, hikam 154. Nurun mustauda'un fil qalbi fil qulubi madaduhu min an-nuril warid min khazaini al-ghuyub. Baik, sekarang kita lanjutkan pada hikam 155. Nurun yakshifu laka bihi an atharihi wa nurun yakshifu laka bihi an awsafi. Nurun utawi cahaya, yakshifu kang nyingkap opo nur laka maring sira bihi kelawan nur an atharihi saking piro-piro athare atau jejak nur.
wa nurun lan cahaya yaksifu kang nyingkap apa nur laka maring sira bihi saking nur an ausofihi saking piro-piro sifati Allah. Ada cahaya yang menyingkap tentang asar yakni jejak, ya, jejak ciptaan. Dan ada nur, ada cahaya yang menyingkap sifat-sifatnya. Oke. Maksudnya apa? Ketika kita di dalam refleksi menghadapi kehidupan, itu ada pencerahan. Nur di situ kan pencerahan. Kita mendapatkan pencerahan, penerangan. Ada yang menerapkan atau ada yang menerangi di dalam setiap ciptaan ini, dalam setiap peristiwa dan kejadian itu menyingkapkan kepada kita tentang ciptaan-ciptaan Allah. Salah satu contoh begini. Kita di dalam melihat peristiwa, misalnya kita melihat makhluk kecil yang berupa semut atau nyamuk. Bagaimana nyamuk itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala didesain kecil, atau bahkan ada makhluk yang lebih kecil yang tidak dapat dilihat kecuali dengan menggunakan alat. Ada binatang kecil itu serangga yang tidak kelihatan, tapi kalau menggigit itu kita bisa bisa merah semua badan itu. Apa bahasa Indonesia? Tengu. Mimik Pak. Nggih. Nah, itu walaupun tidak kelihatan dengan mata telanjang, dalam arti kita tidak melihat wujudnya. Tetapi kita yakin, kita tahu bahwa adanya luka yang ditinggalkan atau gatal yang ada pada tubuh kita pada saat digigit itu kan pasti ada binatangnya, ada serangganya. Nah, serangga yang sekecil itu saja, ya, tentu ada rongga-rongga dari tubuhnya. Ada giginya, ada paru-parunya, ada jantungnya, ada tubuhnya, ada kakinya. Cuma di situ kita akan kenal ketika mau merenung, mendapatkan nur di dalam hati dari Allah. Binatang sekecil ini yang bisa mendatangkan sakit ketika menggigit, di situ seperti apa rongganya Allah ciptakan. Itu sehingga menjadikan kita tersingkap untuk merenungi ciptaan. Ya. Tersingkap untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga menunjukkan kepada kita bahwa terkadang kita ini justru kalah dengan hal-hal yang secara kasat mata itu remeh bagi kita. Bahkan Namrud saja di dalam matinya itu begitu tragis. Sampai Allah menyebutkan dalam Quran, menjadikan satu perumpamaan, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak akan malu untuk membuat suatu perumpamaan, suatu masal. Walaupun perumpamaan itu ma ba'udatan fama fawqaha. Walaupun perumpamaan itu adalah sekedar seperti nyamuk atau bahkan lebih kecil dari nyamuk. Saya seperti contoh tadi, tengu. Itu kan lebih kecil daripada nyamuk. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan malu untuk memberikan perumpamaan-perumpamaan dengan hewan-hewan yang kelihatannya remeh, yang kelihatannya kecil, yang tidak dapat dilihat kecuali dengan mikroba. Ya. Seperti Namrud misalnya, dia seorang raja, seorang yang memiliki
kekuatan superpower yang sangat ditakuti oleh rakyatnya dengan kebesarannya, dengan kesombongannya, dengan semua ya fasilitas yang dia miliki. Dia minta sembah. Tapi justru di balik semua kekuatan yang dia miliki, dia justru tidak berdayanya itu hanya di hadapan seekor nyamuk. Itu pun hanya bersayap sebelah. Dia hancur, dia tidak berdaya, hanya di hadapan nyamuk yang bersayap sebelah. Allah utuslah seekor nyamuk yang hanya bersayap sebelah itu mendekat kepada Namrud. Mendekat, kemudian masuk melalui hidungnya. Masuk dari hidung terus masuk hingga ke otaknya. Dan nyamuk bersayap sebelah ini mengorek. Ya. Hingga Namrud merasakan sakit yang luar biasa. Ya bisa kita bayangkan bagaimana ini yang dikorek-korek adalah ya, otaknya. Sedangkan kalau kita saja kemasukan semut, telinga kita kemasukan semut itu Masya Allah luar biasa gitu. Luar biasa kita terganggunya sakit. Bagaimana lagi nih otak. Dan nyamuk ini kan terus ya menggerogoti terus hingga dia bisa berhenti kalau ketika Namrud itu kepalanya dipukul dengan sendal. Jadi ketika kepalanya yang merupakan simbol kebesaran yang dijunjung tinggi kan. Orang kalau pegang kepala itu kan bisa bermakna suatu penghinaan kan. Suatu yang mulia kepala. Tapi justru Namrud itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikirimkan nyamuk yang bersayap sebelah, kemudian masuk ke hidungnya hingga ke otaknya. Dengan menggerogoti otak dan nyamuk ini akan berhenti untuk mengorek-ngorek otaknya kecuali ya setelah dipukul dengan sendal. Sendal itu kan tempat kaki di bawah. Bisa kita ambil ibrah bagaimana kepala yang sebagai simbol kemuliaan seorang raja lagi itu justru hilang rasa sakitnya itu berkurang maksudnya jika jika dipukul dengan sendal. Sendal itu tempatnya kaki, tempat yang kotor. Sehingga setelah dipukul baru reda. Begitu berhenti mukul, maka akan terasa kembali rasa sakit itu. Karena Namrud tidak kuat dengan rasa sakit yang ditimbulkan dari nyamuk, maka dia perintahkan kepada pelayannya untuk terus memukul kepala dengan sendal hingga ya ketika dipukul suruh tambah keras lagi pukul. Dan akhirnya pukul lebih keras dan pecahlah kepala Namrud dan matilah dia. Nah artinya kalau kita melihat kepada fenomena ini maka kita akan paham bahwa betapa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan beragam bentuk dan syakal, tetapi semuanya sebenarnya adalah ciptaan Allah yang memiliki rahasia, yang memiliki masing-masing dengan asrar yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Sindal Imam Al-Ghazali itu beliau menulis kitab khusus yang menceritakan tentang keagungan ciptaan Allah, ciptaan-ciptaan Allah itu dalam kitabnya Al-Ajaib fi Makhluqatillah. Al-Ajaib fi Makhluqatillah. Jadi bagaimana keajaiban-keajaiban yang Allah letakkan dalam setiap ciptaannya. Ya, salah satu contoh dalam anggota tubuh kita ini saja. Bagaimana Allah telah menciptakan kita dengan begitu sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kita dengan sempurna-sempurnanya bentuk, sebaik-baik bentuk. Kita didesain oleh Allah bagaimana mata ini didesain dua, kemudian dengan kapasitas mata yang hanya sebesar ini, tapi dia mampu untuk menembus benda-benda langit, melihat bintang yang ada di angkasa sana. Sedangkan kalau kita menyorotkan lampu senter ke langit, itu belum tentu mampu. Tidak akan mampu sampai ke bintang. Tapi mata kita yang kecil ini mampu untuk menembus bintangnya.
Itu. Kemudian hidung, bagaimana didesain oleh Allah hidung kita? Didesain dengan lubang di bawah, menghadap ke bawah. Itu. Coba, tidak bisa kita bayangkan kalau misalnya hidung kita Allah hidupkan lubangnya ke atas. Nah, hidungnya itu, hidung mulut Allah desain menghadap ke atas misalnya. Tidak bisa membayangkan kalau musim hujan misalnya, seperti apa nasibnya kita. Seandainya hidung kita lubangnya menghadap ke atas. Jadi semua sudah Allah desain dengan begitu indah. Kemudian alis ini ya. Alis oleh Allah kenapa di desain berada di atas mata? Itu di antara fungsinya kata Imam Ghazali di dalam Al-Hikmatu fi Makhluqatillah itu. Karena untuk menghalangi tetesan keringat yang akan menetes dari ini kepala untuk mengenai mata. Karena kalau mengenai mata itu bahaya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan alis ini untuk menahan sebagai bendungan ya. Minimal sebelum ya sampai ke tidak bersentuhan langsung keringat itu yang akan mengenai mata, dia masih tertahan oleh alis. Jadi luar biasa Allah. Maka dengan begitu akan menjadikan kita sadar bahwa ya, nurun yaksifulaka bihi an asarihi. Cahaya yang menyingkap jejak-jejaknya. Bagaimana? Ini semua adalah kehebatan anggota tubuh yang seperti saya ceritakan tadi, itu adalah jejak ciptaan Allah. Tidak akan mampu seorang insinyur manapun untuk menciptakan sesempurna itu. Ya, nurun yaksifulaka bihi an asari. Juga wa nurun yaksifulaka bihi an awsafihi. Juga ada cahaya yang menyingkap tentang sifat-sifat Allah. Ya, ada cahaya yang menyingkap, pemahaman yang menyingkap kepada kita tentang sifat-sifat. Ketika kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menyingkap kepada kita sifat Allah yang maha al-basit, yang maha melapangkan, maha memudahkan. Ketika ada orang yang kaya misalnya, maka kita akan sadar, tersingkap bahwa Allah lah yang maha mugni, Allah yang maha mengkaya, memberi kekayaan. Dan seterusnya. Itu adalah menyingkap sifat-sifat Allah. Artinya memperkenalkan kita terhadap sifat-sifat Allah. Ya. Ketika melihat orang sabar, maka kita akan menyingkap tentang sifat Allah, yaitu sabur. Orang itu sabar. Allah luar biasa ini. Allah beri sifat sabar. Allah beri sifat ridho. Sehingga dengan sifat sabar itu dia Allah beri sabar sehingga dia bisa sabar. Karena bisa nggak kita sabar kalau tidak diberi sabar oleh Allah? Tidak bisa. Maka sabar itu ketika Allah memberikan sifat sabar ke dalam hati seorang mukmin, maka dengan sifat sabar yang Allah beri itu dia dapat bersabar. Kalau tidak diberi sabar, Allah tidak akan sabar. Ya. Nurun yaksifu laka bihi an atharihi wa nurun yaksifu laka an awsafihi. Kemudian kita lanjutkan ke 156. Karena ini beruntut satu dengan yang lain. Rubama waqafatil qulubu ma'al anwar. Kama hujibatin nufusu bikathaifil aghyab. Rubama waqafat. Rubama waqafat terkadang meneng. Opo al-qulubu piro-piro ati mal anwari sertane piro-piro cahaya. Kama hujibat. Kaya oleh tin hijab opo an-nufusu piro-piro nafsu bikathaifil aghyari kelawan piro-piro kekasarane al-aghyar. Yakni segala sesuatu selain Allah. Rubama waqafatil qulubu ma'al anwar.
bisa jadi hati itu bertumpu bersama cahaya. Kama hujibatin nufusu bikatsaifil aghyar. Sebagaimana terhijab itu terhalang oleh gelapnya bayang-bayang ciptaan. Artinya begini. Hati ini menjadi kenal Allah. Itu disebabkan karena hati itu terus mendapatkan cahaya dari Allah. Karena seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Araftu Rabbi bi Rabbi. Saya mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Ya, mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Artinya tidak dapat kita mengenal Allah dengan selain Allah, tidak ada. Kita mengenal Allah itu dengan cahaya yang Allah berikan. Sebagaimana kita dapat mencintai seseorang itu dengan cinta dia, bukan dengan cinta kita. Karena contohnya begini, ada seorang perjaka, ada seorang pria mencintai seorang gadis. Kemudian dia mengatakan, aku cinta padamu. Lalu si gadis dia mengatakan, mohon maaf, saya sudah ada yang punya. Kira-kira bisa tidak si laki-laki itu dia mencintai si gadis? Tidak bisa. Kenapa? Karena si laki-laki itu dapat mencintai si gadis jika si gadis itu telah memberikan cintanya. Jadi seperti halnya kita dapat melihat rembulan itu dengan cahaya rembulan. Demikian juga kita dapat mencintai Allah itu dengan cinta Allah, bukan dengan cinta kita. Ya. Bukan dengan cinta kita, tapi dengan cinta Allah. Nah, kita dapat hati ini kenal dengan Allah itu dengan cahaya yang terus Allah berikan diberikan sabar, berikan ridho, berikan. Kalau kita mau dididik sabar oleh Allah, dihadapkan kepada hal-hal yang tidak enak. Ingin Allah membentuk kita menjadi orang yang ridho, dibentuk dengan keadaan yang tidak selalu sesuai dengan harapan. Jadi ketika sudah mulai diberikan anwar, pencerahan di dalam hati ini, maka perlahan-lahan mulai kenal dengan Allah. Mulai terbuka, tersingkap. Ya. Sebagaimana kama hujibatin nufusu bikatsaifil aghyar, sebagaimana jiwa nafsu itu akan terhalang untuk kenal Allah disebabkan oleh tebalnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Aghyar ini makhluk. Kita beramal ingin dipuji orang. Ini aghyar namanya. Kita berbuat ibadah ingin mendapatkan apresiasi dari orang. Ini masih aghyar. Sehingga akan menghalangi untuk dapat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sudah tuntas dengan dirinya, itu baru dia akan tuntas akan mulai mengenal Tuhannya. Man arafa rabbah, man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Kemarin waktu hari Sabtu, ketika saya ngaji kitab Tafsir Al-Jilani, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersama asatidz, bersama guru-guru di Al-Huda sana. Ada yang menanyakan begini, Yai, bagaimana yang dimaksud kenal dengan Allah? Bukankah kita ini secara fitrah, kita sudah tahu dengan Allah, dalam arti Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita hidup, yang mematikan kita. Bukankah itu adalah sudah kenal Allah? Tapi kenapa justru menjadi kunci dari mengenal Allah itu mengenal diri? Bukankah secara fitri kita sudah kenal diri? Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang akan menghidupkan kita, yang mematikan kita. Bukankah itu sudah kenal Allah? Sehingga menjadikan
kata kunci kenal Allah itu kenal diri. Yang harus kita ketahui, saya jawab bahwa kenal ma'rifat atau kenal Allah yang dimulai dengan kenal diri itu ada dua. Ada ma'rifatul am, ada ma'rifatul khas. Ma'rifatul am itu adalah mengenal Allah secara umum. Mengenal Allah secara umum ini dimiliki oleh semua orang. Orang mukmin secara umum itu udah kenal Allah dah. Yang ditandai dengan kita sebagai orang mukallaf itu setidaknya kenal Allah dari sifat-sifat 20. Maka kenapa kita diajarkan sejak dulu di musola-musola kampung itu pujian gitu. Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu sifat 20. Sifat 20 yang harus diketahui, harus dihafal oleh kita setiap orang yang beriman. Itu kan kenal Allah melalui sifat-sifatnya. Tapi ketika sekarang sudah ma'rifat yang kedua, ma'rifatul khawas, ma'rifat khusus, yaitu dengan mengenal Allah melalui semua peristiwa dan kejadian, tidak ada yang luput satu atom pun dari campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang misalnya mendapatkan nikmat dari Allah, Masya Allah, Allah maha syakur, Allah maha kaya, orang itu diberi rizki oleh Allah, kemudian menjadikan kita semakin kenal Allah. Kemudian kita diberi sehat oleh Alhamdulillah, disyukuri sehatnya. Melalui sehat tersebut menjadi semakin taat. Setelah taat, maka dia menjadikan syukur lagi atas ketaatannya. Maka sampai Imam yang menulis Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menulis bahwa balasan dari sebuah nikmat atau balasan dari sebuah ibadah itu adalah ibadah yang dilakukan setelahnya. Itu balasan di dunia loh, gitu. Jadi ibadah di dunia ini bisa kita dapatkan untuk diketahui balasannya di dunia itu adalah dari ketaatan setelahnya. Ketaatan misalnya sekarang kita sholat, gitu. Balasan yang di akhirat itu sudah nanti di akhirat. Tapi sebenarnya dapat kita ketahui balasan di dunia. Dari ketaatan itu adalah ketaatan yang kita lakukan setelah. Sekarang kita habis melakukan sholat subuh tadi. Maka di antara bentuk balasan Allah dari sholat subuh yang kita lakukan tadi adalah kita oleh Allah dimudahkan untuk melakukan ketaatan setelah sholat subuh itu. Wiridnya, sholat duhanya, nanti sholat duhurnya. Itu di antara tandanya. Nah, itu kan merupakan satu ma'rifat kepada Allah, kenal dengan Allah. Ketika disakiti orang, dicaci, dihina. Kalau orang tidak kenal Allah, maka dia akan balik mencaci. Karena dia merasa kehormatannya direndahkan, haknya dia sebagai orang mulia tidak dipenuhi. Maka dia akan diurus bahkan sampai ke pengadilan dan semua. Itu karena belum kenal Allah secara khusus. Tapi kalau sudah kenal Allah secara khusus, maka dia akan sadar bahwa orang ini menghina saya, mencaci saya adalah siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Ketika dia tahu bahwa Allah yang menggerakkan itu, maka dia akan diberikan nur di dalam hatinya dengan sadar, oh iya, Allah tidak memberikan sesuatu secara gratis. Ketika Allah mengutus orang, menggerakkan orang untuk mencaci saya, itu adalah di antara cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa saya melalui cabaran-cabaran yang diberikan oleh orang tersebut. Tapi kalau sekarang kita
balik membalas. Gagal kita untuk mendapatkan hidangan maghfirah Allah yang sebenarnya Allah kirim melalui ocehan celotehan orang tersebut. Dengar, ini namanya kenal Allah secara khusus. Maka ketika kita sudah mulai kenal diri seperti ini, selanjutnya akan menjadi orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin intens dengan Allah, semakin lapang hatinya karena dipenuhi nur, selalu memiliki sudut pandang yang luas, tidak mudah suudzon, tidak mudah mengejas buruk dengan orang. Ini tanda-tanda hati yang sudah mendapatkan cahaya, nur kalau bahasanya tadi, mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu. Maka ini penting untuk kita renungkan, karena ibadah seperti yang sering saya sampaikan, secara zahir ibadah kita itu mengambil pahala, lahum ajruhum. Tapi secara batin ibadah kita mengambil nur. 2 minggu yang lalu saya bahas, lahum ajruhum wa nuruhum. Kita sholat, misalnya kita ambil pahalanya sholat itu, ambil pahalanya zakat, ambil pahalanya puasa. Tapi secara batin, wa nuruhum, innalladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan berjihad, berjuang, mereka itu adalah orang-orang yang siddiq, lahum ajruhum. Secara zahir mengambil pahala, mendapatkan pahala. Tapi secara batin, wa nuruhum, mendapatkan nur, mendapatkan cahaya, mendapatkan pencerahan, mendapatkan hati yang selalu legowo, lapang, ridho, ikhlas, sabar, qanaah, tawadhu. Nah, ini kan nur semua ini. Yang mana tidak semua orang bisa ridho, bisa sabar, bisa syukur, bisa qanaah. Orang yang bisa menerapkan sifat-sifat mulia itu adalah hati yang telah bermandikan cahaya ini. Jadi yang dimaksud cahaya bukan cahaya sorotan senter, bukan. Itu sebagai sebuah pakiasan sebenarnya. Sebagaimana sorotan sebuah senter itu dapat menerangi ruangan, sehingga kita dapat melihat, dapat membaca, dapat memperhatikan dengan seksama, begitu juga cahaya di dalam hati ini hanya hati yang terang, yang bisa lapang untuk ridho, untuk syukur, untuk menerima, untuk qanaah, untuk ikhlas, untuk sabar. Itu kan hanya hati yang memang sudah bercahaya ini. Sebagaimana kita hanya akan dapat melihat apa yang ada dalam ruangan di kamar yang gelap itu ketika menyala lampu. Sama begitu, hanya hati yang sudah nyala lampunya itu yang akan dapat melakukan atau memancarkan sifat-sifat yang terpuji. Oke, ngatan dulu kajian kita hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Mohon maaf tadi agak lambat karena saya posisi di luar kota ini, lupa tidak bawa kitab. Dan saya ini juga sebentar lagi ada kajian ihya bersama para habaib di sini. Jadi saya cukupkan di sini dulu, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geba matur suwun, Ba. Nggih, sami-sami.